Kabut pagi masih menggantung rendah di Sidorejo ketika Sumini sudah berdiri di tengah ladang timunnya. Tanah lembab menempel di telapak kakinya yang tak beralas, dingin merambat hingga tulang. Tangannya bergerak cepat memetik timun matang, memasukkannya ke keranjang bambu yang mulai reot. Sejak subuh ia bekerja tanpa suara, seolah ladang itu satu-satunya tempat di mana ia bisa bernapas lega. Sumini bukan orang yang dicari keberadaannya. Setelah suaminya mati bertahun lalu, ia hidup sendiri, menutup diri, dan jarang ikut urusan warga. Namun semua orang tahu, ladang timun itu hasil keringatnya sendiri. Tak ada yang berani membantu, bukan karena malas, tapi karena nama Sidorejo sudah lama berada di bawah bayang-bayang orang yang salah. Suara motor meraung dari kejauhan. Sumini berhenti memetik. Jarinya mengeras mencengkeram batang timun. Ia tak perlu menoleh untuk tahu siapa yang datang. Bau bensin bercampur asap rokok menyelinap bersama tawa kasar yang terlalu akrab di telinganya. Anak buah Darman Jengger selalu datang seperti itu, tanpa salam, tanpa izin. Sumini mengangkat wajahnya perlahan. Wajahnya keriput sebelum waktunya, matanya cekung namun jernih. Tak ada ketakutan di sana, hanya kewaspadaan yang sudah terlatih. Dalam dadanya, napas diatur pelan, seperti kebiasaan lama yang tak pernah ia ajarkan pada siapapun. Tangannya gemetar sedikit, bukan karena takut, tapi karena menahan sesuatu yang ingin bangkit. Salah satu motor berhenti tepat di pinggir ladang. Sepatu bot menginjak tanaman muda tanpa ragu. Panennya lumayan, nih, kata seseorang dengan nada mengejek. Sumini tetap diam. Ia menunduk, kembali memetik, seolah kata-kata itu hanya suara angin. Namun rahangnya mengeras, dan urat lehernya menegang. Di balik kebisuan itu, kenangan lama menyelinap. Malam-malam panjang penuh latihan, napas ditahan, otot dikunci, tubuh dipaksa patuh pada kehendak. Ajian Rogo Sukmo bukan dongeng baginya. Itu luka, disiplin, dan pengorbanan. Ia bersumpah tak akan menggunakannya lagi sejak suaminya mati, sejak darah terakhir mengering di tangannya. Motor kembali dinyalakan. Tawa menjauh, tapi ancaman tertinggal. Sumini berdiri lama setelah mereka pergi. Pandangannya menyapu ladang yang rusak di beberapa bagian. Ia berlutut, menyentuh tanah yang terinjak sepatu bot, lalu mengepal pelan. Ada batas yang sedang diuji, dan ia tahu, batas itu tak akan bisa ditarik mundur terus-menerus. Ketika matahari mulai naik, Sumini memanggul keranjangnya dan melangkah pulang. Wajahnya kembali datar, seperti janda petani biasa. Tak ada yang tahu, pagi itu bukan sekadar awal panen, melainkan awal dari sesuatu yang telah lama ia tahan. Sidorejo masih tenang, namun ketenangan itu terasa rapuh, menunggu pecah. Siang hari di Sidorejo terasa lebih panas dari biasanya. Debu beterbangan di jalan tanah ketika Sumini berjalan menuju rumahnya yang sederhana di pinggir kampung. Beberapa warga memandangnya sekilas lalu cepat-cepat mengalihkan mata. Bukan karena benci, tapi karena kebiasaan lama, di tempat ini, terlalu peduli bisa membawa masalah. Di warung kecil dekat persimpangan, nama Darman Jengger kembali terdengar. Suaranya tak ada di sana, tapi pengaruhnya memenuhi udara. Orang-orang bicara setengah berbisik, menyebut soal iuran, ladang yang dipinjam paksa, dan pemuda yang pulang dengan wajah lebam. Sumini berhenti sejenak, berdiri di luar jangkauan pandang, mendengarkan tanpa ikut campur. Seorang ibu tua mengeluh ladang singkongnya diambil alih. Seorang bapak menunduk sambil menggenggam rokok yang tak kunjung diisap. Tak ada yang menyebut perlawanan. Semua cerita berakhir sama, lebih baik menyerah daripada celaka. Sumini merasakan dadanya mengeras, bukan karena marah yang meledak, melainkan tekanan yang makin berat. Darman Jengger bukan preman sembarangan. Ia dikenal licik, tak hanya mengandalkan tenaga, tapi juga ketakutan yang ia tanam rapi. Rambutnya yang menjulang jadi ciri, tapi yang lebih ditakuti adalah caranya membuat orang merasa kecil. Sekali masuk daftar sasarannya, hidup seseorang bisa berubah dalam semalam. Sumini melanjutkan langkah. Di depan rumahnya, ia meletakkan keranjang timun dan duduk di bangku kayu. Tangannya gemetar halus saat menuang air minum. Ia menarik napas panjang, mencoba menenangkan diri. Ingatannya kembali pada wajah suaminya, pada peringatan terakhir sebelum ia pergi untuk selamanya, jangan buka apa yang sudah ditutup. Menjelang sore, suara motor kembali terdengar. Kali ini berhenti lebih lama. Dari celah jendela, Sumini melihat dua orang berdiri santai di halaman, rokok menyala di bibir mereka. Salah satunya tersenyum, senyum yang terlalu yakin.
Besok Pak Darman mau lihat ladang, katanya singkat, seperti menyampaikan undangan. Tak ada ancaman langsung, tapi maknanya jelas. Sumini mengangguk pelan tanpa sepatah kata. Setelah mereka pergi, ia menutup pintu rapat-rapat. Rumah kecil itu mendadak terasa sempit. Sunyi menekan telinga, dan napasnya terdengar terlalu keras di dadanya sendiri. Malam turun perlahan. Sumini duduk bersila di lantai, lampu temaram menerangi wajahnya. Ia memejamkan mata, mengatur napas seperti dulu, meski belum sepenuhnya membuka apapun. Ini belum saatnya. Namun satu hal pasti, pertemuan dengan Darman Jengger tak lagi bisa dihindari. Sesuatu sedang bergerak, dan kali ini, ia tak yakin bisa terus diam. Malam di Sidorejo terasa lebih pekat dari biasanya. Angin nyaris tak bergerak, membuat daun-daun pisang di belakang rumah Sumini menggantung kaku. Ia masih duduk bersila di lantai, punggungnya tegak, napasnya pelan namun dalam. Setiap tarikan napas terasa berat, seolah udara sendiri enggan masuk ke paru-parunya. Dari kejauhan, suara motor meraung lalu menghilang, bergantian dengan gonggongan anjing yang tiba-tiba berhenti. Sumini membuka mata, indera pendengarannya menangkap sesuatu yang tak beres, langkah kaki, pelan tapi sengaja disamarkan. Tangannya bergeser mendekati dinding, jari-jarinya menyentuh permukaan kayu yang dingin. Bayangan bergerak di luar jendela. Seseorang berdiri cukup lama, tak masuk, tak juga pergi. Uji nyali. Sumini menelan ludah. Ia tahu pola ini. Darman Jengger selalu mendahului ancaman dengan rasa tidak aman. Membiarkan targetnya gelisah, menunggu, hingga pikirannya sendiri yang runtuh. Ketukan pelan terdengar di pintu. Bukan ketukan orang bertamu, tapi ketukan orang yang ingin memastikan penghuninya terjaga. Sumini, suara laki-laki memanggil, datar dan tanpa emosi. Cuma ngingetin, jangan bikin Pak Darman nunggu. Tak ada jawaban. Setelah beberapa detik yang terasa panjang, langkah kaki menjauh. Sumini berdiri perlahan, lututnya terasa kaku, namun tubuhnya tetap patuh. Ia memeriksa pintu, jendela, memastikan semuanya terkunci. Di sudut rumah, di balik karung beras, tersimpan kain tua yang sudah lama tak ia sentuh. Tangannya berhenti tepat di atasnya, lalu ditarik kembali. Belum, tidak malam ini. Ia duduk di ranjang tanpa mematikan lampu. Matanya menatap langit-langit, tapi pikirannya berada jauh di masa lalu. Pada hari pertama ia diajari menahan sakit, pada malam ketika ia dipaksa berdiri berjam-jam tanpa bergerak, pada suara gurunya yang dingin namun tegas. Semua itu kembali, menekan dari dalam. Di luar, hujan turun tiba-tiba. Deras, singkat, lalu berhenti. Sumini bangkit dan membuka pintu sedikit. Tanah basah mengeluarkan bau yang tajam. Ia memejamkan mata sejenak, membiarkan bau itu masuk, membangunkan sesuatu yang telah lama tertidur di dalam dadanya. Ketika pintu ditutup kembali, wajah Sumini tak lagi sepenuhnya sama. Masih tenang, masih diam, tapi ada garis keras yang terbentuk di rahangnya. Pertemuan besok bukan lagi sekadar ancaman. Malam ini telah mempersempit pilihannya, dan ia tahu, langkah selanjutnya akan membawa konsekuensi yang tak bisa ditarik kembali. Pagi belum sepenuhnya terang ketika Sumini melangkah keluar rumah. Embun masih menempel di tanah, membuat jalan setapak licin dan sunyi. Ia berjalan tanpa membawa apapun selain keranjang kosong, langkahnya mantap namun terukur. Di wajahnya tak ada ragu, hanya kewaspadaan yang terus menyala sejak malam tadi. Di ujung jalan, dua motor sudah menunggu. Mesin menyala, knalpot dibiarkan meraung terlalu keras, seolah ingin memberitahu seluruh kampung bahwa seseorang sedang dijemput, bukan diantar. Salah satu lelaki mengangguk singkat ke arah Sumini. Pak Darman nunggu, katanya. Tidak ada ajakan. Sumini naik ke motor tanpa sepatah kata. Perjalanan menuju gudang tua di pinggir Sidorejo terasa panjang. Rumah-rumah warga dilewati dalam diam, tirai jendela tertutup rapat. Tak satu pun wajah muncul. Sumini menangkap pantulan dirinya di spion motor, perempuan kurus dengan mata yang terlalu tenang untuk situasi seperti ini. Jantungnya berdetak stabil, anehnya tidak berpacu. Gudang itu berdiri kusam, dindingnya dipenuhi coretan lama. Begitu Sumini turun, bau rokok, keringat, dan tanah basah menyambutnya. Beberapa lelaki berdiri bersandar, menatapnya dengan senyum miring. Tak ada yang menghalangi jalannya, justru memberi ruang, seolah ingin melihat seberapa jauh ia berani melangkah. Di dalam, Darman Jengger duduk di kursi kayu, kaki disilangkan. Rambutnya menjulang,
wajahnya penuh bekas luka lama. Matanya menyapu Sumini dari atas ke bawah, lama, tanpa berkedip. "Kamu tenang sekali," katanya pelan, hampir seperti pujian. Orang biasanya sudah gemetar sebelum sampai sini. Sumini berdiri beberapa langkah darinya. Ia menunduk sedikit, bukan karena hormat, tapi kebiasaan. "Saya cuma petani," jawabnya singkat. Suaranya datar, tak bergetar. Darman tertawa kecil, suara yang menggema di ruangan kosong. "Semua orang di sini cuma rakyat biasa," katanya. Sampai mereka lupa tempatnya. Salah satu anak buah melemparkan sebilah parang ke lantai, suaranya nyaring memantul. "Biar jelas," lanjut Darman, nadanya mengeras. "Ladangmu ikut aturan saya, kalau tidak, kamu tahu akibatnya." Udara mendadak menegang. Sumini menatap parang itu sejenak, lalu kembali mengangkat wajahnya. Di dalam dadanya, sesuatu bergerak, mendesak keluar. Napasnya melambat, otot-ototnya mengencang tanpa terlihat. Ini bukan keputusan yang baru ia buat hari ini. Ini hanya titik di mana ia berhenti menghindar. Sumini berdiri tegak, dan untuk pertama kalinya sejak masuk gudang itu, tatapannya bertemu langsung dengan mata Darman, dingin, tajam, dan tidak mundur. Suasana di dalam gudang berubah begitu tatapan mereka bertemu. Tawa kecil Darman menghilang, digantikan diam yang berat. Ia menyandarkan punggungnya ke kursi, jemarinya mengetuk sandaran dengan ritme pelan, seolah sedang menimbang sesuatu. Anak-anak buahnya saling pandang, merasakan perubahan yang tak bisa mereka jelaskan. "Angkat itu," perintah Darman sambil melirik parang di lantai. Nada suaranya tenang, justru terlalu tenang. Salah satu anak buah mendorong parang itu dengan ujung kaki ke arah Sumini. Logamnya berhenti tepat di depan telapak kakinya. Sumini menunduk, menatapnya lama, tapi tak bergerak untuk mengambil. "Aku tidak pakai itu," katanya akhirnya. Suaranya rendah, jelas, dan membuat beberapa orang di ruangan itu mengernyit. Darman menyipitkan mata. "Kamu pilih cara susah," balasnya. Ia memberi isyarat kecil dengan dagu. Dua orang maju bersamaan. Gerakan mereka cepat, terbiasa memukul orang yang tak melawan. Yang pertama meraih bahu Sumini, yang kedua mengayunkan tinju ke arah perutnya. Namun sentuhan itu tak pernah benar-benar mengenai sasaran. Tubuh Sumini bergeser setengah langkah, bahunya turun, lengannya bergerak singkat. Suara benturan terdengar berat, bukan jeritan, tapi napas yang terhempas. Salah satu tubuh terpelanting dan jatuh menghantam tumpukan peti kayu. Yang lain terhuyung, wajahnya pucat, seperti kehilangan tenaga mendadak. Gudang itu mendadak sunyi. Sumini berdiri di tempat yang sama, napasnya tetap teratur. Tangannya sedikit gemetar, bukan karena takut, tapi karena menahan tekanan dari dalam tubuhnya sendiri. Ia belum sepenuhnya membuka apapun, namun cukup untuk membuat peringatan terasa nyata. Titik. Darman bangkit berdiri. Kursinya terjungkal ke belakang. Senyumnya hilang, digantikan garis keras di wajahnya. "Jadi ini," katanya pelan, hampir berbisik. "Pantas kamu berani." Ia mengambil parang dari lantai, menggenggamnya kuat-kuat. Udara di gudang terasa menyempit. Anak-anak buah mundur beberapa langkah, ragu untuk ikut campur. Mereka tahu, ini bukan lagi urusan memalak petani. Ini sudah berubah menjadi sesuatu yang tak bisa mereka kendalikan. Sumini menggeser kakinya ke posisi yang lebih rendah, lutut sedikit menekuk. Matanya tak lepas dari gerak Darman. Dalam dadanya, tekanan itu semakin kuat, mendesak keluar. Jika satu langkah lagi diambil, tak akan ada jalan kembali. Dan Darman jengger, tanpa sadar, sedang berdiri tepat di ambang itu. Darman bergerak lebih dulu. Parang di tangannya menyambar cepat, membelah udara dengan suara tajam. Ia tidak berteriak, tidak mengancam, serangannya langsung, mematikan. Sumini melangkah mundur setengah tapak, bila parang lewat sejengkal dari wajahnya, angin pukulannya terasa panas di kulit. Gudang itu bergema oleh suara logam menghantam lantai ketika Darman mengubah arah serangan. Tebasan kedua lebih rendah, mengincar kaki. Sumini meloncat pendek, lututnya terangkat, lalu mendarat ringan. Gerakannya tidak indah, tidak seperti jurus yang dipamerkan, tapi tepat dan efisien. Setiap inci tenaga digunakan seperlunya. Anak-anak buah menahan napas. Mereka melihat sesuatu yang tak masuk akal, seorang perempuan kurus membaca arah serangan sebelum datang, tubuhnya bergerak lebih cepat dari dugaan mata. Darman mulai bernapas lebih berat. Amarahnya naik, membuat gerakannya semakin kasar. Parang menghantam tiang kayu, menancap dalam.
Sebelum Darman sempat mencabutnya, Sumini sudah berada di jarak dekat. Pukulan pendek menghantam pergelangan tangan, tepat di urat. Darman menggeram, jari-jarinya melemah sejenak. Parang terlepas dan jatuh dengan suara nyaring. Darman mundur, terkejut. Ini pertama kalinya seseorang bisa masuk sedekat itu. Ia mengayunkan tinju, liar, penuh tenaga. Sumini menahan dengan siku, tulangnya bergetar hebat. Rasa sakit menjalar, tapi ia tidak mundur. Rasa itu justru memicu sesuatu di dalam dirinya, sesuatu yang selama ini ia kunci rapat. Napas Sumini berubah, lebih dalam, lebih berat. Otot-otot lengannya mengencang, urat-urat muncul di balik kulit. Pandangannya menyempit, fokus hanya pada satu titik, dada Darman yang naik turun tak beraturan. Ia merasakan panas merambat dari perut ke dada, lalu ke bahu. Darman menyadari perubahan itu. Ia menyerang lagi, lebih hati-hati sekarang, tapi terlambat. Sumini menyelinap ke samping, telapak tangannya menghantam rusuk dengan bunyi tumpul. Bukan keras, tapi tepat. Darman terhuyung, napasnya terpotong pendek, wajahnya memucat. Gudang itu kembali sunyi, tapi kali ini sunyi yang menekan. Sumini berdiri dengan bahu naik turun, menahan dorongan yang makin kuat di dalam tubuhnya. Ia tahu, apa yang barusan terjadi hanyalah awal. Jika ia melangkah lebih jauh, pertarungan ini tak akan berakhir dengan peringatan. Dan Darman jengger, dengan tatapan liar dan napas terengah, masih berdiri, namun tidak lagi di posisi yang sama. Darman menghapus darah tipis di sudut bibirnya dengan punggung tangan. Matanya merah, bukan karena sakit semata, tapi karena harga dirinya retak di depan anak buahnya sendiri. Ia melangkah maju lagi, kali ini tanpa parang, bahunya turun, tubuhnya condong ke depan seperti binatang yang tersudut. Sumini tidak bergerak, kakinya menancap di lantai gudang yang berdebu, telapak kakinya merasakan setiap getaran langkah Darman. Napasnya berat namun teratur. Di dalam tubuhnya, tekanan itu telah mencapai batas yang sulit dikendalikan. Ia sadar betul, satu kesalahan kecil bisa membuatnya kehilangan kendali sepenuhnya. Darman menyerang dengan hantaman lurus ke wajah, cepat dan penuh tenaga. Sumini mengangkat lengan, menangkis sambil memutar tubuh. Pukulan balasan dilepaskan ke arah bahu, disusul dorongan keras ke dada. Benturan terdengar tumpul, Darman terlempar beberapa langkah ke belakang, hampir jatuh, tapi masih bertahan. Anak-anak buah mulai mundur lebih jauh. Tak ada lagi sorak atau ejekan. Beberapa wajah terlihat pucat. Mereka melihat sendiri, ini bukan perkelahian yang bisa dihentikan dengan keroyokan. Ada sesuatu pada cara Sumini berdiri, tenang, siap, dan berbahaya. Darman meraung marah dan kembali maju, kali ini membabi buta. Tinju, siku, dan lutut dilepaskan tanpa pola. Sumini menerima sebagian, menangkis sebagian, dan menghindar sisanya. Setiap benturan membuat tubuhnya bergetar, rasa nyeri menjalar, tapi justru itu yang mendorongnya semakin fokus. Saat Darman membuka celah kecil, Sumini masuk ke jarak sangat dekat. Telapak tangannya menempel di dada lawan, tepat di titik yang ia kenal betul. Ia menahan napas sekejap, lalu menyalurkan tenaga yang selama ini ia tekan, bukan meledak, tapi mengalir deras dan terarah. Darman tersentak keras, matanya membelalak, napasnya seolah tersedot keluar dari paru-paru. Kakinya melemas, tubuhnya ambruk berlutut, lalu jatuh telentang menghantam lantai. Gudang bergema oleh suara tubuh yang jatuh berat, lalu hening kembali. Sumini mundur satu langkah, dadanya naik turun cepat sekarang. Tangannya bergetar hebat, bukan karena takut, tapi karena ia memaksa dirinya berhenti. Di lantai, Darman tergeletak tak bergerak, matanya terbuka, napasnya putus-putus. Pertarungan belum sepenuhnya selesai, tapi arah akhirnya sudah tak bisa disangkal. Darman masih bernapas, tapi setiap tarikan terdengar patah dan berat. Dadanya naik turun tak beraturan, seolah paru-parunya lupa cara bekerja dengan benar. Matanya menatap langit-langit gudang tanpa fokus, sementara jari-jarinya bergerak pelan, mencoba meraih sesuatu yang tak ada. Anak-anak buahnya tak satu pun mendekat. Mereka terpaku, seperti menyaksikan sesuatu yang tak seharusnya mereka lihat. Sumini berdiri beberapa langkah dari tubuh itu. Kakinya terasa berat, bukan karena lelah, tapi karena ia tahu apa yang harus dilakukan selanjutnya. Wajahnya pucat, keringat membasahi pelipisnya. Napasnya masih cepat, dan panas di dalam tubuhnya belum sepenuhnya surut. Jika dibiarkan, Darman akan bangkit lagi, atau orang-orang seperti dia akan kembali.
Darman batuk keras, suara seraknya menggema di gudang. Ia mencoba bangun dengan satu siku, namun gagal. Kepalanya terantuk lantai, dan dari mulutnya keluar napas panjang yang putus di tengah. Tatapannya akhirnya menemukan Sumini. Ada ketakutan di sana sekarang, ketakutan yang selama ini ia tanam pada orang lain. Berhenti, gumamnya nyaris tak terdengar. Suara yang sama sekali tak cocok dengan reputasi yang ia bangun bertahun-tahun. Sumini melangkah maju satu langkah. Lantai kayu berderit pelan di bawah kakinya, suara kecil yang terdengar sangat jelas di tengah keheningan. Ia berlutut di samping Darman, menjaga jarak aman. Tangannya dikepalkan, lalu dibuka kembali. Ia menatap wajah itu lama, wajah yang membuat satu kampung menunduk, yang merampas tidur orang-orang, yang memelihara ketakutan sebagai alat hidup. Tak ada amarah di matanya, hanya keputusan yang dingin dan berat. Sumini menarik napas dalam-dalam, menahan sejenak, lalu meletakkan telapak tangannya di dada Darman untuk terakhir kalinya. Tidak ada gerakan besar, tidak ada teriakan. Hanya satu tekanan singkat, terarah, dan selesai. Tubuh Darman menegang sesaat, lalu benar-benar diam. Napasnya berhenti. Gudang itu seperti kehilangan suara. Anak-anak buah menunduk, sebagian mundur tergesa, sebagian lagi berdiri kaku, tak tahu harus berbuat apa. Tak satu pun berani mendekat. Mereka tahu, apa yang barusan terjadi bukan sekadar kekalahan pemimpin mereka, tapi akhir dari sesuatu yang selama ini mereka sandari. Sumini berdiri perlahan, tubuhnya terasa kosong, seolah semua tenaga telah ditarik keluar. Ia menatap sekeliling sekali lagi, lalu melangkah pergi tanpa menoleh. Di luar gudang, pagi telah naik tinggi. Sidorejo belum tahu apa yang berakhir hari itu, namun Sunyi yang menyusul akan berbicara dengan caranya sendiri. Langkah Sumini terasa berat ketika ia keluar dari gudang. Cahaya pagi menyilaukan matanya sejenak, seolah dunia luar tak percaya dengan apa yang baru saja terjadi di dalam. Udara segar masuk ke paru-parunya, tapi dadanya masih sesak. Di belakangnya, gudang itu berdiri diam, menyimpan sesuatu yang tak akan bisa ditarik kembali. Ia berjalan menjauh tanpa tergesa, namun setiap langkahnya waspada. Ia tahu, bahaya belum sepenuhnya hilang. Darman memang telah tumbang, tapi ketakutan yang ia tanam bertahun-tahun belum serta-merta lenyap. Anak buahnya bisa saja bertindak nekat, atau kabar bisa menyebar dengan cara yang tak terduga. Di balik gudang, beberapa orang berdiri terpaku. Tak ada yang mengejar, tatapan mereka mengikuti punggung Sumini yang semakin menjauh, campuran antara takut, bingung, dan kehilangan arah. Tanpa Darman, mereka seperti kumpulan orang tanpa suara komando, tak tahu siapa yang harus ditakuti selanjutnya. Sumini menyusuri jalan tanah dengan kepala sedikit tertunduk. Tangannya masih gemetar, jemarinya terasa dingin meski matahari mulai terik. Setiap suara motor dari kejauhan membuat otot punggungnya menegang. Ia menahan diri untuk tidak menoleh, memaksa langkahnya tetap lurus dan tenang. Sesampainya di tepi kampung, ia melihat beberapa warga mengintip dari balik pagar dan jendela. Mata mereka membesar saat melihat Sumini lewat sendirian. Tak ada luka terbuka di tubuhnya, tak ada tanda perkelahian besar, tapi sesuatu di caranya berjalan membuat orang-orang itu tahu, sesuatu yang besar telah terjadi. Seorang anak kecil berlari melintas, lalu berhenti, menatap Sumini dengan ragu. Ibunya segera menariknya pergi tanpa berkata apa-apa. Sumini menelan ludah. Ia sadar, mulai hari ini, pandangan orang terhadapnya tak akan sama lagi. Ia tak lagi sekadar janda petani timun. Di dalam dadanya, ada rasa kosong yang menganga. Bukan lega, bukan bangga. Hanya kelelahan yang dalam, dan kesadaran pahit bahwa jalan yang ia pilih tak mungkin dihapus. Ia telah melangkah terlalu jauh untuk berpura-pura menjadi orang yang sama seperti kemarin. Ketika rumahnya akhirnya terlihat di kejauhan, Sumini berhenti sejenak. Ia memejamkan mata, mengatur napas, menenangkan sisa getaran di tubuhnya. Sidorejo masih berdiri, masih sunyi, tapi sunyi itu berbeda. Di balik ketenangan yang rapuh, ia tahu, gema dari gudang tua itu baru saja mulai menyebar. Sumini masuk ke rumahnya dan menutup pintu perlahan, seolah takut suara kayu beradu bisa memanggil sesuatu dari luar. Rumah itu terasa asing meski ia telah tinggal di sana bertahun-tahun. Setiap sudut tampak lebih sempit, lebih gelap. Ia meletakkan punggungnya di daun pintu, menutup mata, mendengarkan detak jantungnya sendirian. Masih belum kembali normal. Dari luar, suara langkah kaki terdengar samar, lalu berhenti.
Sumini membuka mata, napasnya tertahan. Ia berdiri tegak, tubuhnya menegang otomatis. Bayangan bergerak di balik dinding bambu, lalu menghilang. Tak ada ketukan, tak ada suara. Hanya kehadiran yang disengaja, seperti peringatan bahwa ia belum sepenuhnya sendirian. Ia melangkah ke jendela dan mengintip sedikit. Dua orang lelaki berdiri di ujung jalan, berbicara pelan. Salah satunya melirik ke arah rumah Sumini, lalu cepat memalingkan wajah. Mereka bukan orang asing, anak buah yang tersisa. Mereka belum berani mendekat, tapi belum juga pergi. Ketegangan menggantung, menunggu siapa yang lebih dulu bergerak. Sumini menjauh dari jendela, tubuhnya terasa lelah luar biasa sekarang. Setiap otot seperti habis diperas. Ia duduk di lantai, bersandar ke dinding, telapak tangannya menekan paha, mencoba menstabilkan diri. Panas di dalam tubuhnya perlahan mereda, meninggalkan dingin yang menjalar sampai ke tulang. Di luar, suara motor kembali terdengar. Bukan 1, 2, 3, lalu berhenti. Tidak meraung, tidak mengancam. Justru itu yang membuat bulu kuduk Sumini berdiri. Ia tahu, orang-orang itu sedang menunggu keputusan, bukan dari mereka, tapi darinya. Apakah ia akan keluar, atau tetap bersembunyi? Ia berdiri perlahan, langkahnya pelan namun mantap menuju pintu. Tangannya menyentuh gagang, berhenti sesaat. Jika ia keluar, semuanya akan berubah. Jika ia tidak, cerita ini belum selesai. Di luar sana, ketakutan sedang mencari bentuk baru. Sumini membuka pintu, cahaya sore menyusup masuk. Beberapa pasang mata langsung tertuju padanya. Tak ada yang bicara, tak ada yang bergerak, hanya keheningan yang berat, lebih menekan daripada teriakan atau ancaman. Ia berdiri di ambang pintu, tubuhnya masih terlihat kurus, sederhana, seperti janda petani biasa. Namun caranya berdiri membuat siapapun yang melihat tahu satu hal, apapun yang terjadi di gudang itu telah mengubah segalanya. Dan malam yang akan datang, tidak akan berlalu dengan tenang.